Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kembali dalam kajian tematik kali ini tentang kajian Islam Aswaja, kiswah. Temanya ijtihad dan bermadhab. Ijtihad merupakan perkara yang penting dalam pembentukan hukum. Al-Quran dan As-Sunnah akan jumud, akan beku, yang tidak akan pernah mampu merespon problematika umat manusia tanpa peran ijtihad. Oleh karena itu, kedudukan ijtihad harus secara terus-menerus ada supaya produk hukum yang diistimbatkan senantiasa bermuatan maslahah serta sejalan dengan denyut nadi perkembangan zaman. Ini pentingnya ijtihad. Hasil dari ijtihad ini adalah untuk menghasilkan hukum Islam yang membawa kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi umat manusia. Apa itu ijtihad? Ini ada beberapa definisi. Menurut Imam Al-Ghazali dan sekelompok ulama, di antaranya Imam Khadari, mendefinisikan ijtihad yaitu badlul mujtahidi wus'ahu fi talabil ilmi bi ahkamis syar'iyyati, mencurahkannya seorang mujtahid, orang yang berijtihad, untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Imam Asy-Syatibi, istifragul juhdi wa badlu ghayatil wus'i fi idrakil ahkamis syar'iyyati. Ijtihad adalah pengerahan kemampuan secara maksimal dalam menggali hukum syar'i. Sementara Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi al-ijtihadu huwa badlul juhdi lil wusuli ilal hukmi syar'i min dalilin tafsiliyin minal adillati syar'i. Artinya mencurahkan kemampuan untuk mencapai atau mengetahui hukum syar'i dari dalil tafsili, dari dalil-dalil syar'i. Jadi mengarah kepada mencurahkan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i itu artinya ya wajib, haram, sunnah, makruh, itu ya hukum-hukum syar'i. Jadi dari ini dapat dipahami bahwa seorang mujtahid harus sungguh-sungguh, ya kan? Rukun ijtihad. Ini pertama, ijtihad seorang mujtahid yaitu seorang yang ahli fikih. Jadi harus ahli fikih yang telah memenuhi syarat mujtahid. Ahli fikih, memahami Al-Quran, hadis, dan semacamnya, ya. Kedua, mujtahid fih, yaitu suatu kasus yang hukumnya akan digali. Ada suatu kasus yang ingin diputuskan hukumnya. Sebab kasus yang demikian tidak dijelaskan dengan jelas oleh syari'. Ya. Kasus tersebut belum dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, sehingga perlu diijtihadkan oleh seorang mujtahid. Atau belum ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum kasus tersebut. Secara zahir bertentangan dengan dalil yang lain. Jadi harus diijtihadkan karena ada dalil atau belum dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ketiga, mencurahkan segenap kemampuan atau usaha seorang mujtahid untuk mengetahui dan memperoleh status hukum suatu kasus. Jadi segenap mencurahkan segala kemampuannya. Ini rukunnya, ada 3 rukun. Secara umum ada 3 rukun. Jadi adalah orang-orang khusus
untuk melakukan ijtihad ini. Sehingga dari penjelasan di atas, seorang mujtahid ada tingkatan-tingkatannya, ada klasifikasinya ya. Pertama, mujtahid mustaqil, yaitu seorang mujtahid yang mampu menggali hukum dengan kaidah-kaidah yang dirumuskan sendiri. Dia punya kaidah-kaidah sendiri, punya metodologi sendiri, tanpa bergantung kepada mujtahid yang lain. Mujtahid mustaqil ini semisal para pendiri madhab yang 4. Ini disebut mujtahid mustaqil, ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tingkatan paling pertama memang. Kedua, mujtahid mutlak ghairu mustaqil, bawahnya lagi, adalah seorang mujtahid yang mampu menggali hukum, semisal mujtahid mustaqil, akan tetapi ia tidak mampu membuat kaidah dalam menggali hukum. Jadi lebih bawahnya, tidak mampu membuat kaidah-kaidah usuli, kaidah-kaidah dalam menggali hukum. Kaidah-kaidah yang dijadikan dasar dalam menggali hukum masih merujuk kepada kaidah yang dibuat oleh mujtahid mustaqil ya. Misalnya Abu Yusuf dari madhab Hanafiyah, Ibnul Qasim ashab dari madhab Malikiyah, Imam Al-Buaiti, Za'faroni, dan Muzanni dari madhab Syafi'iyah. Ini disebut mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Ketiga, mujtahid muqayyad atau takhrij, bawahnya lagi ya, adalah seorang yang diberi kebebasan untuk menentukan landasannya berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang dipakai imamnya. Seperti Hasan bin Ziyad, Kharhi, dan Tohawi dari madhab Hanafiyah, Al-Abhari dari madhab Malikiyah, dan Abi Ishaq Asy-Syairazi dari madhab Syafi'i. Keempat, mujtahid tarjih, yaitu seorang mujtahid yang sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya yang diikuti, mengetahui dalil-dalilnya, cara memutuskan hukumnya, bisa mengetahui cara mencari dalil yang kuat. Tingkatan bawahnya lagi. Kemudian mujtahid fatwa adalah mujtahid pada tataran hafal dan paham kaidah-kaidah imam madhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit, namun masih lemah menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil, serta lemah dalam menetapkan qiyas. Menurut Imam Nawawi, kriteria ini masih sangat bergantung pada fatwa yang telah disusun imam madhabnya, mujtahid fatwa. Tapi mereka ini sudah tingkatan mujtahid ya, sudah memenuhi rukun-rukun ijtihad tadi itu. Tapi ada beberapa tingkatan-tingkatan. Nah, dari itu dapat kita pahami untuk menjadi seorang mujtahid itu harus sangat dalam sekali ilmunya. Sehingga ada konsep madhab ini yang berikutnya. Apa itu madhab? Secara bahasa, al-madhabu lughatan makanu dhahab. Secara bahasa, madhab itu adalah isim makan dari kata dasar dhahaba. Artinya pergi atau tempat pergi. Ya. Sedangkan madhab secara terminologi adalah sesuatu yang menjadi spesialisasi seorang mujtahid dalam menggali hukum syar'i yang digali melalui dalil-dalil dhanni. Jadi madhab itu semacam pendapatnya ya, semacam pendapat ya. Pendapat. Lebih gamblangnya ini, madhab adalah suatu pendapat, paham, metode yang dilalui seorang mujtahid atau produk hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid. Jadi madhabnya yang kemampuannya diakui kapabilitasnya dalam memahami persoalan, baik di bidang fikih
teologi, filsafat, politik, dan lain sebagainya. Jadi madhab itu suatu pendapat atau metode yang dilalui seorang mujtahid dan menjadi pendapatnya. Ya. Sehingga pembagian madhab, apabila dilakukan tindakan pengadopsian terhadap suatu madhab tertentu, maka madhab terbagi pertama taklid. Ya, ini taklid adalah mengikuti pendapat orang lain. Ya, mengikuti pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui dalil yang digunakannya. Ini taklid istilahnya. Kita ikut pendapat imam siapa tanpa tahu apa landasan yang digunakan. Misalnya mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i tentang kewajiban mengusap sebagian kepala dalam melakukan wudhu tanpa mengetahui dalilnya. Kenapa Imam Syafi'i hanya mewajibkan sebagiannya, tidak semuanya. Tingkat kedua, pembagian yang kedua yaitu ittiba. Ini orangnya ya, orang yang bermadhab, ittiba. Apa itu adalah mengikuti metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dan mengambil hukum dari dalil dengan cara mengikuti metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid. Ittiba ini mengikuti dan dia tahu alasannya. Ya, mengikuti mujtahid dengan model ittiba ini merupakan corak madhab yang ideal. Corak yang ittiba ini yang dianggap ideal ya, karena dia ikut madhab suatu pendapatnya seorang imam dan mengetahui alur pemikirnya, dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga, talfiq. Apa itu? Yaitu mencampur adukkan perbuatan dalam satu qadiyah, satu rangkaian yang memiliki rukun-rukun dan juz-juz dari dua pendapat. Jadi menggabungkan dua pendapatnya seorang imam dalam satu hal persoalan. Itu talfiq ya. Seperti apa ini? Contohnya misalnya seseorang yang berwudu tanpa menggosok, ya dia berwudu tanpa menggosok dengan dalih mengikuti madhab Syafi'i. Ya, madhab Syafi'i dalam wudunya tidak mewajibkan harus menggosok, menggosok-gosok tangannya, ya, kakinya. Ya. Setelah itu dia bersentuhan dengan perempuan tanpa bersyahwat. Lalu ia menganggap wudhunya tidak batal dengan berpegangan pada pendapat Imam Malik. Jadi batalnya ikut Imam Malik, rukun-rukunnya ikut Imam Syafi'i. Ya, ini maksudnya talfiq, menggabungkan dua perbuatan dalam satu rangkaian. Kemudian ia melakukan sholat. Nah, apakah wudhunya batal apa tidak? Nah ini kan yang menjadi persoalan. Maka sholat yang ia lakukan hukumnya batal lantaran dalam wudhunya terdapat talfiq. Jadi talfiq ini tidak boleh. Dalam arti jika mengikuti madhab Syafi'i, wudhunya sudah batal karena menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Sedangkan jika mengikuti madhab Maliki, wudhunya tidak sah karena tidak melakukan ad-dalku atau menggosok. Ini talfiq tidak boleh. Nah ini pertanyaan yang paling utama, haruskah kita ini bermadhab? Artinya ijtihad sendiri ya kan, karena syarat-syarat ijtihad tadi itu harus punya ilmu yang mendalam, sangat sulit untuk dipenuhi. Sehingga haruskah kita ini bermadhab? Umat manusia terbagi ke dalam dua golongan. Pertama, golongan yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, memahami dalil agama. Golongan ini disebut golongan mujtahid, ya, orang yang mampu berijtihad. Secara umum, golongan ini tidak boleh mengikuti pendapat atau madhab orang lain. Kalau sudah dia mampu untuk berijtihad, maka dia tidak boleh bermadhab. Artinya dia harus berijtihad sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan bahkan haram dia mengikuti pendapat orang lain, karena sudah mampu berijtihad. Dalam bahasa agama, dia haram bertaklid kepada orang lain. Mengapa hal ini? Karena orang harus mengikuti pendapat yang ia yakini
dan meninggalkan perkara yang meragukan. Kalau ia yakin ini dengan hasil penelaah suatu hukum, ia harus seperti itu. Kedua, golongan yang tidak memiliki kemampuan berijtihad. Nah, ini golongan yang tidak mampu berijtihad ini seperti apa? Gimana? Secara umum mereka diwajibkan mengikuti orang lain. Jadi yang tidak mampu ini diwajibkan mengikuti orang lain yang mampu berijtihad atau mujtahid. Artinya harus bermadhab, berpegang kepada pendapat para mujtahid disebut bermadhab atau bertaklid. Ikuti. Hal ini karena Al-Quran memerintahkan agar orang Islam bertanya kepada ahli ilmu jika mereka tidak memiliki pengetahuan. Jadi kalau tidak bisa berijtihad maka wajib bermadhab. Pada masa sekarang, para ulama melihat tidak ada orang yang memenuhi persyaratan ijtihad secara utuh. Sekarang jarang atau bahkan sulit melihat syarat-syaratnya. Hal ini membuat umat Islam harus mengikuti pendapat para ulama mujtahid yang sudah meninggal. Jadi harus bermadhab. Meninggalnya seorang mujtahid tidak membuat pendapatnya harus ditinggalkan. Dari sini penjelasan dari saya ini secara dasar saja ya tentang ijtihad dan madhab. Bisa didalami lebih dalam lagi dengan membaca kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan ijtihad dan madhab. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.